Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajid lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أما بعد. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah pengajian Masjid Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Kediri yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali dan senantiasa kita haturkan kepada Allah Ta'ala atas limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, atas limpahan pertolongan, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sampai di malam hari yang penuh dengan barakah ini, pada malam yang ke-27 di bulan Rajab, bahwa salah tanggal ya. Jadi upload salah tanggal ya Allah. Untuk sudah terhapus. Coba data hapus kok kena nama saya itu. Kamu jawab ya. Jadi teman-teman yang mau nge-tag di Facebook saya harus diteliti bahwa tak unfriend nanti. Jadi malam hari ini malam yang ke-27 di bulan Rajab. Kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam majelis kita yang mulia ini dalam rangka Mr. Udin Tri Asaduddin. Silakan masuk. Jalan dulu. Jauh-jauh datang dari Tangerang dari luar. Assalamualaikum. Kita mohon kepada Allah semoga apa yang kita niatkan di malam hari ini, semoga apa yang kita amalkan dan kita lakukan di malam hari ini diridhai oleh Allah dan diterima serta dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai suatu ibadah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian berikutnya salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita dan kekasih kita bersama Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang senantiasa setia menjalankan sunnah, tuntunan dan ajarannya ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian, sebagai penyeimbang, setelah pada pertemuan
pertemuan yang sebelumnya kita menyampaikan bagaimana selayaknya seorang suami bersikap terhadap istrinya. Sekarang kita mau balik, biar seimbang ya. Bagaimana seharusnya para istri itu bersikap kepada suaminya. Yang pertama, hadirin sekalian, kita kaum lelaki semuanya semangat. Semuanya semangat, semuanya sepakat. Kles. Mas dia tidak pernah datang sekali bikin klesnya terus ya. Semangat apa gitu? Kita semua laki-laki di sini sepakat bahwasanya perempuan itu memang tanggung jawab para lelaki. Dalam artian perempuan yang ada di rumah kita, yaitu istri kita, itu merupakan tanggung jawab kita sebagai suami. Sehingga Rasulullah SAW bersabda mengenai para istri, Rasulullah bilang apa? Hunna awanun alaikum. Mereka itu bagaikan tawanan yang ada di rumah kalian. Maka karena kita bertanggung jawab atas para istri, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i." Para lelaki itu merupakan pemimpin yang akan mengatur para wanita. Maka di sini kita mencurahkan satu sisi tanggung jawab secara lahir, batin, material, spiritual, semua tanggung jawabnya suami atas istrinya. Maka timbal baliknya, seorang istri harus memberikan pengabdian 100% pada suami. Saya lagi ya, diulang tadi. Seorang istri wajib memberikan pengabdian 100% kepada suami. Alhamdulillah Pak Oni, mau silakan masuk Pak Oni. Masuk Pak Oni. Anda saya belain sekarang. Jadi para istri itu wajib mengabdi secara maksimal dan total kepada suaminya. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan bibinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Kemudian Rasulullah tanya, apakah engkau wahai bibiku memiliki suami? Punya suamikah kamu? Lalu bibi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawabnya, iya, saya punya suami. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, lalu apa yang engkau lakukan wahai bibiku terhadap suamimu? Maksudnya kamu itu seperti apa dengan suamimu wahai bibiku? Jawabannya bibinya Rasulullah, Pak, saya senantiasa mentaati semua yang dia minta, semua, kecuali yang saya tidak mampu dan saya meminta maaf kepadanya. Perhatikan ya. Kemudian Rasulullah bersabda apa? Ya memang seharusnya begitu. Kenapa seharusnya begitu? Fa innahu yakni zauj, karena dia wahai bibiku, yaitu suamimu, jannatuki au naruki, dia adalah surgamu atau nerakamu. Berarti dari hadis yang pertama ini itu menunjukkan bagaimana seorang istri itu surganya tergantung di dalam ketaatannya kepada suami. Fil ma'ruf, dalam perkara-perkara yang baik. Dalam hadis yang lainnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin." Sekiranya aku ini oleh Allah diperbolehkan untuk memerintahkan seorang manusia bersujud kepada sesama manusia, maka Rasulullah bersabda, aku akan utus para wanita, dalam artian para istri, untuk bersujud kepada suaminya, karena sangat besarnya hak suami yang wajib ditunaikan oleh istri. Kemudian para istri harus Anda memiliki tanggung jawab atas pengabdian Anda kepada suami selama Anda mampu melakukannya. Dan Anda para istri
dilarang menolak ketentuan Allah yang Allah mana begini ini? Saya ulang ya. Terusan iklan susu ya. Apa? Pengabdian. Sampai kan? Nah, dan para istri dilarang menolak ketentuan Allah yang Allah jadikan itu halal untuk suami. Tidak boleh. Karena penolakan Anda dengan alasan-alasan yang tidak syar'i itu termasuk kemaksiatan kepada Allah. Jadi para istri jangan mentang-mentang, saya kan istrimu, saya kan yang melahirkan anak-anakmu, saya kan yang merawat mereka. Tidak boleh mentang-mentang. Karena apa? Anda berbakti kepada suami bukan karena dia suami Anda. Anda berbakti kepada suami karena memang suami Anda adalah manusia yang Anda diperintahkan oleh Allah untuk mentaatinya. Jadi ketaatan Anda kepada suami itu segaris lurus dengan ketaatan Anda kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekiranya kemudian Anda mengingkari kebaikan suami, sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah, aku melihat neraka wa ra'aitu aktsara ahliha nisa. Aku masuk dan aku melihat neraka. Kemudian ternyata ketika aku lihat sebagian besar penghuni neraka itu adalah kompak. Siapa penghuni yang paling banyak? Berani sekali ya. Dan dimasakin besok ya. Rasulullah mengatakan aktsara ahliha nisa. Yang paling banyak menghuni neraka itu adalah para wanita. Kenapa para wanita? Rasulullah bersabda, yakfurna. Mereka semuanya kufur. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah mereka kufur dan kafir terhadap Allah? Rasulullah bersabda, la, tidak. Mereka bukannya kafir terhadap Allah, akan tetapi yakfurnal ashir. Mereka kufur kepada suaminya. Dalam artian tidak pandai berterima kasih dan berbalas budi kepada suami. Maka disebutkan di sini, sekiranya kalian berbuat baik sepanjang masa dengan para wanita, kalian melakukan satu kesalahan, maka yang diingat oleh mereka adalah kesalahannya atau kebaikan yang panjang. Yang diingat sama perempuan yang mana? Yang sudah nikah, insya Allah. Belum nikah tapi insya Allah. Yang mana yang diingat sama wanita? Kesalahannya. Ingat gak dulu? Sampai pernah di sini dulu ketahuan sama saya. Ingat gak dulu? Tapi ketika kita ngasih ke rekeningnya dia 10 juta, tak pernah diingat. Tak pernah ngomong dia, ingat gak dulu? Pernah masuk ke rekening saya 10 juta? Tidak, yang diingat apa? Ingat kan dulu waktu kamu sama dia dan dia? Ingat kan dulu waktu kamu pulang kemalaman? Ingat kan dulu waktu kamu ngomong ke sini ternyata kamu di sini? Bayangkan kebaikan kita mulai pertama menikah sampai hari ini itu dihilangkan sama mereka, diganti dengan kesalahan yang cuma 1, 2, 3. Itu yang pada akhirnya kemudian memasukkan para wanita ke dalam neraka. Sebabnya apa? Mereka tidak mau berterima kasih kepada suami. Kemudian perempuan ini harus sadar. Ini kalau diupload bahaya untuk dipolitas sama ibu-ibu. Perempuan harus sadar. Rasulullah SAW itu kemudian mensifati perempuan dengan sifat apa? Naqisatu dinin wa aql. Perempuan itu adalah makhluknya Allah yang kurang akal, kurang agama. Maka jangan sok tahu. Jadi wanita itu Rasulullah bilang apa? Naqisatu din, kurang agama. Kemudian ditanya, wa kaifa bina naqisatu dinin wa aql? Kenapa ya Rasulullah? Kok sampai kami ini dibilang kurang agama? Rasulullah bilang, bukankah kalian setiap bulan sempat libur beberapa hari untuk tidak sholat? Itu makanya agama kalian kurang.
Wa naqisatu dinin wa aql. Bukan cuma kurang agama tapi juga kurang akal. Dalam artian apa? Terlalu mengedepankan emosi. Nah, oleh sebab itu Rasulullah SAW memberikan jaminan kepada perempuan. Bayangkan ya, laki-laki, ini Anda jangan marah tadi ya. Laki-laki itu kalau mau masuk surga, maka tidak boleh pilih pintu, tidak boleh. Pintunya masing-masing. Rajin puasa masuk pintu Rayyan. Ini pejuang jihad fisabilillah, masuk pintu jihad. Yang ini rajin sedekah, masuk pintu sedekah. Yang ini rajin qiyamul lail, masuk pintu qiyamul lail. Pintunya masing-masing. Illa nisa, kecuali perempuan. Perempuan boleh pilih. Perempuan boleh pilih keistimewaan. Tapi ada syaratnya. Ada syaratnya. Rasulullah bersabda, al-mar'atu, para wanita itu, idza shallat khamsaha, kalau dia melakukan sholat 5 waktu dengan baik, wa shalat syahraha, dia berpuasa di bulan Ramadannya dengan baik, wa hafizat farjaha, dia menjaga kemaluannya, kehormatannya, wa ata'at ba'laha, dan dia mentaati suaminya, dakhalat jannata rabbiha min ayyi abwabil jannati syaa. Maka perempuan ini oleh Allah Subhanahu wa taala dipersilahkan masuk surga dari pintu manapun yang dia suka. Bayangkan, itu khusus untuk para wanita. Syaratnya apa? Yang paling penting kemudian Rasulullah letakkan wal ata'at ba'laha. Dia senantiasa mentaati suaminya. Dan istri yang mentaati suaminya disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia itu semuanya isinya kesenangan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia itu kesenangan. Dan yang melenakan dari dunia kesenangan itu ada satu yang bernilai ibadah. Apa itu? Ad-dunya mata', dunia ini kesenangan, wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah, yaitu wanita yang salihah. Sampai Rasulullah bersabda apa? Semua perbuatan yang dilakukan dalam rangka bukan untuk berzikir, jadi semua perbuatan apapun, kalau niatannya bukan berzikir, maka dia sia-sia dapat pahala. Kecuali laki-laki yang melatih kudanya, laki-laki yang melepaskan anak panahnya, dan seorang suami yang merayu istri, itu dapat pahala. Jadi semuanya selain zikir dapat pahala. Kecuali kalau kita menyiapkan kuda, kita melatih otot dengan melatih memanah, dan kita merayu-rayu istri. Bahasa Jawanya merayu istri. Gombal ini, bukan gombal ya, ada biasa gombal ini saja. Tulis ya namanya Mas Baru Khalifah. Suka gombal istri. Bukan gombal, itu apa ya? Menghibur, bahasa bagusnya itu menghibur istri, itu dapat pahala. Nah, maka di sini hadirin yang dirahmati dan diberkahi Allah, Rasulullah mengatakan kalau para istri senantiasa mentaati suami, maka dia sama Allah Subhanahu wa taala diperintahkan masuk surga dari pintu manapun yang perempuan, yang wanita suka. Yang terakhir satu cerita. Cerita ini banyak diceritakan oleh para muballigh kita. Kalau yang pernah dengar sebagai pengingat. Kalau yang belum sempat mendengar, semoga bisa menjadi tambahan ilmu. Mas Roger telah, tapi tidak apa-apa, penting juga buat beliau. Silakan masuk Mas Roger. Saya tunggu tak cari dari tadi mana dari pelakunya baru masuk ternyata. Tadi Mas Roger yang cerita ke Mas Roger. Sudah, kita lanjutkan. Cerita ini ada seorang wanita yang dia itu ibu rumah tangga. Kemudian kebetulan oleh Allah perempuan ini diuji dengan seorang suami yang ringan tangan. Dalam artian apa? Gampang pukul, ngaplokan.
Sampai perempuan ini terus bersabar atas kelakuan dari suaminya. Suatu hari ini terjadi kejadian yang sama sebagaimana hari-hari sebelumnya. Ini istri disakitin oleh suami. Perhatikan hadirnya. Nanti setelah cerita ini, pukul sama suaminya, ini istri nangis dia, karena sudah tidak tahan sepertinya kan. Dan laki-laki yang pukul para istri itu lebih baik suruh pakai rok, dandan, suruh jalan-jalan ke alun-alun, itu lebih pas ya. Gimana? Nggak bisa ya, itu lebih pas. Itu kalau ada suami suka mukul istri, nggak usah pakai celana sudah, ganti rok aja, kasih jilbab lebar, suruh ikut pengajar ibu-ibu aja. Sudah ya? Pukul sampai nangis. Setelah istri dalam keadaan nangis yang tidak bisa ditahan, subhanallah, pintu rumahnya diketuk. Dibuka pintu sama si istri tadi yang dalam keadaan menangis, yang bikin dia kaget, ternyata yang datang bapak dan ibunya dia. Pas dalam keadaan dia sedang menangis, bapak ibunya kaget, loh, kok anakku menangis? Ada apa dengan dia? Suudonnya jangan-jangan ini pasti disakitin oleh suaminya. Ini ketika orang tuanya tanya, wahai anak perempuanku, kenapa kamu menangis? Jawabannya anak perempuan itu apa? Dia bilang, wahai ayah dan ibuku, hari ini saya itu kangen sekali sama kalian berdua. Sampai karena saking kangennya saya sama kalian berdua, sampai saya tidak kuat akhirnya menangis. Dan subhanallah, Allah kirimkan kalian berdua untuk mengobati rasa rindu saya. Bayangkan. Padahal dia nangis karena apa? Dipukul suaminya. Tapi ketika orang tuanya datang, yang seharusnya dia punya kesempatan untuk mengeluh, mengadukan perkaranya, dia tutupi aib suaminya. Dia bilang apa? Aku kangen sama kalian sampai aku nangis. Dan subhanallah, Allah kirim kalian sama saya untuk mengobati rasa rindu saya. Suaminya dengar, ternyata seperti itu istri saya. Akhirnya apa yang terjadi? Ini suami keluar dari rumahnya, dia alasan mau belikan istrinya dan orang tua ini mau belikan makanan. Setelah dia sampai dari rumahnya, makanan dikasih, orang tuanya perempuan tadi sudah pulang, setelah selesai makan segala macam, ini istrinya diajak masuk ke kamar, dikasih gelang, dikasih sabuk dari emas. Istrinya bilang apa? Saya tidak kepingin yang seperti ini. Suaminya bilang apa? Anti aghla min hadi. Kamu lebih mahal dibandingkan gelang emas ini. Itu istri yang luar biasa. Punya istri kayak gini, Pak? Cari yang tidak punya. Maka sebagai penutup, ada hadis Rasulullah SAW. Ini hadis derajatnya sahih. Rasulullah SAW bersabda, "Ala ukhbirukum binisaikum min ahli jannah." Maukah aku tunjukkan kepada kalian siapakah wanita-wanita penghuni syurga? Yang ini Rasulullah kasih gambaran. Mau tidak aku beritahu kata Rasulullah, siapa perempuan itu yang akan menjadi penghuni syurga dan dia dirindukan sama syurga? Para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, iya saya penasaran. Siapa itu perempuan calon penghuni syurga? Rasulullah mengatakan al-wadud, perempuan yang sangat menyayangi suaminya. Itu yang pertama. Yang kedua, al-walud, yang banyak anaknya. Yang ketiga, al-a'udu ala zawjiha, yang senantiasa kembali kepada suaminya. Yang pertama, sangat menyayangi suami. Yang kedua, banyak anaknya, dalam artian kandungannya itu subur sekali, dia melahirkan banyak anak untuk suaminya. Yang ketiga, al-a'udu ala zawjiha, yang senantiasa kepingin kembali pada suaminya. Idza ma ghadibatha alaihi ja'athu wa tad'u yadaha fi yadihi wa qalat la adhubu ghadban hatta tarqa. Perempuan ini kembali pada suaminya
Kemudian kalau dia dibikin marah oleh suaminya, perempuan surga ini ya, perempuan surga ini. Kalau dia dibikin marah oleh suaminya, apa yang dilakukan perempuan ini? Tad'u yadaha fi yadihi. Dia letakkan tangannya di atas tangan suaminya. Kemudian dia mengatakan, la adu'u ghamdan hatta tarham. Mas, saya tidak akan tidur sampai sampean maafkan saya. Ini perempuan calon penghuni surga. Menyayangi suami, kandungannya subur, senantiasa kembali kepada suami. Dan kalaupun suami bikin dia marah, bukan suami yang minta maaf, tapi siapa? Istrinya. Tidak usah pakai gengsi. Karena kalau laki-laki kadang-kadang gengsi, masa saya minta maaf? Masa saya datang duluan? Maka hadis ini mengatakan apa? Istri yang datang duluan. Kemudian dia letakkan tangannya di atas tangan suaminya dan dia katakan apa? Wahai suamiku, saya tidak akan tidur sampai kamu ridho sama saya. Bayangkan ini hadis yang luar biasa ya. Ini menunjukkan bahwasannya seorang suami itu memang terkadang dia melakukan kesalahan kepada istrinya. Akan tetapi istri yang baik adalah istri yang ketika dia disakiti oleh suaminya, dia tidak nunggu suaminya minta maaf, tapi dia duluan yang datang kepada suaminya, dipegang tangannya, kalau perlu dirangkul orangnya. Kemudian bilang apa? Suamiku, ini yang salah suaminya loh ya, yang salah suaminya. Tapi istri itu mengatakan, wahai suamiku, saya tidak akan tidur sampai kamu betul-betul memaafkan dan meridhoi saya. Kenapa begitu? Karena khawatir kalau dia tidur dalam keadaan suaminya belum ridho, nanti kalau tidurnya kebablasan bahaya. Kenapa? Berarti dia wafat mati dalam keadaan suaminya tidak ridho. Kira-kira kemana kalau begitu? Kira-kira kemana mati setelah itu? Jangan rahasia. Ya, rahasia antara kita aja ya. Nah, maka itu sebagai pembuka, karena selain ibu-ibu SMS sama saya mengenai kasarnya suami, ini buktian bahwa bapak SMS juga, jadi curhatnya sama-sama ini. Ustaz, jangan perempuan tok yang dibelain, kita para laki-laki harus maju. Oh ya sudah, saya belain sekarang. Maka sekarang pas ya. Jadi saya tidak terima curhatan berikutnya, sudah cukup. Para wanita dan para suami sudah nggak usah curhat-curhat lagi. Saya cukup sampai sini, kita lanjutkan pengajian kita sampai kepada tafsir surah At-Tariq. Tafsir surah At-Tariq. Surah At-Tariq ini surah Makkiyah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada fatrah Makkah sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah. Dan masih sama dengan surah-surah Makkiyah yang lainnya, ini masih berbicara mengenai tauhid dan bukti-bukti ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surat ini pula Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk melihat kekuasaan Allah dalam alam semesta. Setelah alam semesta selesai, Allah suruh kita untuk melihat ke dalam diri kita sendiri. Jadi tidak usah lihat ke jauh-jauh, tidak usah lihat gunung, langit, laut, pohon yang bagus, tumbuh-tumbuhan yang indah, hewan-hewan yang cantik. Tidak usah lihat itu. Tapi Allah mengajak kita untuk melihat ke dalam diri kita sendiri. Dan di akhir ayat, sama seperti akhir ayat surah Al-Buruj, menjelaskan mengenai keagungan Al-Quran. Ayat yang pertama, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmu ats-tsaqib. In kullu nafsin lamma 'alayha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Khuliqa min ma'in dafiq. Yakhruju min baini as-sulbi wat-tara'ib. Innahu 'ala raj'ihi laqadir. Yawma tubla as-sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Was-samaa'i dhatir raj'i
sam'i wal ardi dzatis sad'i innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil hazl innahum yakiduna kaidan wa akidu kaida famahhilil kafirina amhilhum 17 ayat. Artinya, demi langit dan yang datang pada malam hari. Dan tahukah kamu apa yang datang pada malam hari ini? Yaitu bintang yang bersinar dengan tajam. Rakib itu artinya bukan berkilau tapi tajam. Jadi sinarnya itu tajam. Setiap orang pasti ada yang menjadi penjaganya. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa Allah menciptakan dia. Dia diciptakan dari air mani yang terpancar, yang keluar dari antara tulang punggung dan tulang dada. Punggung dan dada, depan dan belakang. Sungguh Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya hidup kembali setelah kematiannya. Pada hari ditampakkan segala rahasia ini. Hati-hati. Ayat yang ke-9 ini hati-hati. Pada hari ditampakkan segala rahasia. Maka manusia tidak lagi mempunyai suatu kekuatan dan tidak pula seorang penolong. Demi langit yang mengandung hujan dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan. Sungguh Al-Quran itu benar-benar firman pemisah antara yang hak dan yang batil. Dan Al-Quran itu bukanlah senda gurauan. Hati-hati ya, Quran ini bukan tempatnya kita senda gurau. Sungguh mereka orang-orang kafir merencanakan tipu daya yang jahat. Dan aku yaitu Allah pun membuat mereka dan merencanakan tipu daya yang jitu. Karena itu berilah penangguhan kepada orang-orang kafir, wahai orang-orang yang beriman, berilah kepada mereka kesempatan untuk sementara waktu. Yang pertama, was-samaa'i wat-thariq, demi langit dan demi sesuatu yang datang di malam hari. Sekarang yang pertama, Allah Subhanahu wa taala boleh bersumpah dengan apapun yang Allah mau. Jadi mengulang yang biasa ya. Sementara makhluk yaitu manusia tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Perhatikan ya. Rasulullah bersabda, "Man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut." Barang siapa yang ingin bersumpah, hendaknya dia bersumpah dengan menyebut nama Allah atau lebih baik diam. Karena sekarang banyak menyandingkan antara Allah dan Rasulullah dalam sumpah. Jadi sekarang ini banyak menyandingkan antara Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sumpah. Biasa mengatakan begini, demi Allah, demi Rasulullah, dahulu. Demi Allah tak cukup dan dahulu ditambah-tambah. Barang siapa bersumpah dengan nama selain Allah termasuk perbuatan syirik walaupun syirik kecil. Tapi ingat, syirik kecil itu pun termasuk di antara dosa besar. Itu yang pertama. Yang kedua, sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala gunakan untuk bersumpah, maka pasti sesuatu itu mengandung keagungan yang luar biasa. Bukan perkara yang main-main. Maka kalau Anda melihat sumpah Allah di dalam Al-Quran, maka setelah kalimat sumpah itu pasti ada sesuatu yang sangat-sangat agung. Dua ya, yang dijadikan alat untuk bersumpah itu agung, dan yang datang setelah sumpah juga pasti agung atau penting. Al-qasam wal muqsam alaih. Qasam itu sumpahnya, dan Allah bersumpah untuk apa itu juga penting untuk diperhatikan. Dan di ayat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan langit. Dan banyak sekali ayat-ayat yang lainnya yang mengajak kita untuk memandang kepada langit. Banyak sekali dalam surah Al-Mulk, dalam surah Al-Mulk juz yang ke-29, Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan
Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Dialah Allah yang menciptakan 7 lapis langit. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Kalian tidak akan temukan cacat di dalam ciptaannya Allah. Kalau kurang puas, ulangi pandangan kalian. Cari apakah langit itu ada lubangnya. Kemudian Allah mengatakan, "Tsumma rji'il basara karratain." Ulangi pandangan kalian sampai berkali-kali untuk meneliti langit. "Tsumma rji'il basara karratain yanqalib ilaika al-basaru khasi'an wa huwa hasib." Maka pandanganmu akan kembali kepadamu dalam keadaan tidak menemukan cacat dan kamu dalam keadaan capek. Itu langit. Dan banyak lagi yang lainnya. Maka ketika Allah bersumpah dengan langit, ini menunjukkan bahwa langit itu adalah ciptaan Allah yang salah satu yang paling agung. Coba kumpulkan semua arsitek yang paling pintar seluruh dunia. Suruh bikin atap tanpa tiang, tanpa tali. Ayo coba, mana arsitek sini? Ada arsitek sini? Mana? Coba yang arsitek bikin atap, tidak pakai tiang dari bawah, tidak pakai tali dari atas. Bisa? Bisa? Tidak akan bisa. Ini menunjukkan seakan-akan sumpah itu pun termasuk tantangan. Termasuk tantangan. Was-samaa'i wat-thariq, demi langit. Seakan-akan Allah mengatakan ini langit ciptaanku. Ayo coba kalian mau bersumpah dengan apa? Kalau kita bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti kita telah mengagungkan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Was-samaa'i wat-thariq. Thariq itu artinya sesuatu yang datang di malam hari. Silakan azan dulu setelah al-adhan. Aku berlindung kepadamu ya Allah. Illa tariqan yatruqu bi khairin ila rahman. Kecuali sesuatu yang datang tapi membawa kebaikan, maka tidak apa. Jadi Rasulullah berlindung. Maka sebab itu datang dengan tiba-tiba mengagetkan itu tidak sunnah. Tidak sunnah. Karena bikin orang kaget. Kecuali kalau Anda sepakat sama istri mau bikin surprise segala macam, juga lain lagi ya. Cuma kalau ngaget orang, termasuk Anda. Ini ngomong saya ini. Termasuk Anda. Itu jangan kirim WhatsApp lewat jam 9 malam. Itu termasuk Anda. Ya. Kenapa begitu? Karena lewat jam 9 itu sudah dalam artian mengganggu. Termasuk ada pula. Kalau ngirim berita kematian lewat handphone, SMS, WhatsApp, dan lain segala macam, jangan ditulis innalillahi-nya duluan. Kenapa? Kaget. Innalillahi, jangan ibu saya. Kan begitu. Adabnya bagaimana? Ucapkan salam, assalamualaikum, basa-basi dikit, apa kabar? Ada berita duka, disebutkan nama, baru terakhir innalillahi wa inna ilaihi. Itu termasuk ada. Tujuannya biar apa? Tidak mengagetkan. Apalagi kita sudah punya ibu yang tua atau orang tua, sudah sangat tua gitu, dapat SMS pertamanya langsung innalillahi, ini baca dedek gitu. Itu kalau orang yang kena jantung, tidak jadi baca innalillahi, dia yang innalillahi. Iya, dia jadi berangkat juga gitu. Maka itu termasuk ada. Mengagetkan tidak boleh. Termasuk ada pula, ini hadisnya sahih, dilarang bermain-main dengan menyembunyikan barang teman. Tidak boleh. Haram hukum. Sendalnya teman, biasa anak sekolah itu kan, sembunyikan, satu taruh sini, satu taruh sana, itu haram hukum. Tidak boleh. Tidak boleh itu hukum. Tasnya teman, singino, handphonenya teman, itu tidak boleh. Secara hukum Islam dilarang. Main-main silahkan, tapi harus ada unggah-ungguhnya. Kok bikin orang kaget, hebat saya hilang, sudah saya hilang, tas saya hilang, ada mereka yang di situ segala macam, itu kan orang kaget. Itu Islam itu ngajarin jangan sampai hubungan pertemanan kita ini rusak gara-gara sesuatu yang kita anggap remeh. Kemudian yang berikutnya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma adraka ma at-tariq." Tahukah kamu apa itu at-tariq? Dan ini bagus. Ada yang mungkin baru yang akan kita sampaikan sebagai pemanasan di dalam hari ini.
ada ucapan dari Sufyan ibnu Uyainah. Dari siapa? Sufyan bin Uyainah. Dia mengatakan, perhatikan dalam Al-Quran, kalau Allah mengatakan wa ma adraka ma, berarti Allah mau memberitahu atas apa yang dia tanyakan. Was-samai wat-tariq, wa ma adraka ma at-tariq. Tahukah kamu apa itu at-tariq? Diberitahu sama Allah. Apa at-tariq itu? An-najmut taqib. Jadi Sufyan ibnu Uyainah mengatakan, kalau Allah akan memberitahu, maka pertanyaannya pakai wa ma adraka ma. Tapi kalau Allah menggunakan wa ma yudrika, satu kata cuma beda susunan kalimatnya. Wa ma adraka ma, tahukah kamu apa itu titik-titik. Tapi kalau wa ma yudrika, apa yang kamu ketahui tentang titik-titik. Seakan-akan kalau wa ma adraka ma itu menanyakan untuk diberitahu. Tapi kalau wa ma yudrika, apa yang kamu tahu itu menghina. Contohnya, kamu tahu apa sih? Coba sebutkan. Apa itu undang-undang nomor sekian-sekian? Jadi tanya ini bukan untuk memberitahu, tapi untuk mengatakan bahwa kamu tidak akan tahu. Itu wa ma yudrika. Dan apa yang kamu ketahui tentang titik-titik. Dan di sini disebutkan, kullama fil Qur'ani wa ma adraka faqad akhbarahu bih. Setiap Allah menyebutkan dalam Al-Quran wa ma adraka, maka Allah akan memberikan tahu terhadap jawabannya. Wal waqi' annahu al-khaliq, dan itulah yang ada dalam Al-Quran secara umum. Dan kalimat wa ma adraka ma itu disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 13 kali. Dan semuanya sama Allah dikasih jawaban. Yang pertama, wa ma adraka ma yaumul fasl. Ditunjukkan sama Allah berikutnya. Apa itu yaumul fasl? Yang berikutnya dalam surah Al-Mursalat yang pertama, surat Al-Infitar, wa ma adraka ma yaumuddin, thumma ma adraka ma yaumuddin. Diberitahu berikutnya, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'an. Dalam surah Al-Mutaffifin, wa ma adraka ma sijjin. Diberitahu, tahukah kamu apa itu sijjin? Diberitahu, kitabun marqum, kitab yang tertulis. Tanya lagi dalam surah Al-Balad, wa ma adraka mal aqabah. Tahukah kamu apa itu al-aqabah? Ditunjuki sama Allah, fakku raqabah. Dalam surah Al-Qadr, wa ma adraka ma lailatul qadr. Diberitahu, lailatul qadri khairun min alfi syahr. Dalam surah Al-Qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah, yauma yakunu an-nasu kal farashil manfush. Dalam surah Al-Qari'ah ada beberapa. Ada wa ma adraka mal qari'ah, wa ma adraka ma hiya, segala macam disebutkan dalam Al-Qur'an. Yang penting 13 dan semuanya sama Allah diberitahu jawabannya. Sementara kalimat wa ma yudrika, apa yang kamu ketahui tentang, disebutkan dalam Al-Quran cuma dalam 3 tempat. Cuma dalam 3 tempat. Yang pertama, dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-63. Dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-63. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata taqulu qariban. Apa pengetahuanmu? Boleh jadi kiamat ini datangnya cepat. Allah tanya, apa pengetahuan kamu? Boleh jadi kiamat yang kalian tanyakan itu datangnya bisa cepat dan sudah dekat. Allah tanya, wa ma yudrika, apa yang kamu ketahui? Dan siapa yang tahu kapan datangnya kiamat? Angkat tangan. Saya kan sama Mama Loreng nanti ya. Angkat tangan. Yang tahu kapan kiamat? Tidak akan ada yang tahu. Karena kalimat yang digunakan oleh Allah, wa ma yudrika. Ayat kedua, dalam surah Asy-Syura ayat ke-17, Allah berfirman, wa ma yudrika la'alla as-sa'ata qarib. Sama tentang hari kiamat. Apa yang kamu ketahui tentang hari kiamat?
boleh jadi kiamat itu datangnya sangat dekat. Yang berikutnya dalam surah Abasa Allah mengatakan wa ma yudrika la'allahu yazakka. Apa pengetahuan kamu wahai Muhammad? Boleh jadi dia buta yang datang itu dia datang ingin membersihkan dirinya, dan Rasulullah tidak tahu ini Abdullah bin Umi Maktum ini datang mau membersihkan diri atau mau ganggu Rasulullah bersama membesar. Nah, tadi kalimat wa ma yudrika itu yang datang berikutnya sama Allah tidak diberi tahu. Tapi kalau kalimat wa ma adraka yang datang berikutnya oleh Allah diberitahu. Wa ma adraka maqarid. Dan tahukah kamu apakah itu yang namanya at-tariq? Allah bilang dalam ayat yang ketiga, an-najmus tsaqib, yaitu bintang yang cahayanya itu tajam. Jadi bukan terang tapi tajam. Itu bintang. Nah, kemudian banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran yang menceritakan mengenai bintang. وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. Fungsi bintang dalam Al-Quran ada 3. Yang pertama, sebagai hiasan langit. وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا, kami hiasi langit yang dekat dengan bintang. Yang kedua, untuk penunjuk arah. وَبِهَا yahtadun, dengan bintang-bintang ini mereka orang dalam padang pasir di dalam tengah lautan mereka bisa menentukan arah. Yang ketiga, rujuman lisyayatin, sebagai alat untuk menjaga langit melempari setan. Setan itu dulu sebelum Rasulullah diutus dia punya kursi-kursi untuk mendengarkan mencuri rahasia langit. Setelah Rasulullah diutus, itu ketika mereka mau datang mau masuk ke langit, itu sama malaikat dilempari pakai bintang. Tadi 3 ya. Yang pertama, hiasan langit. Yang kedua, alat penunjuk arah. Yang ketiga, untuk melempar setan sebagai penjagaan di langit. Saya rasa sementara cukup sekian dulu. Insyaallah kita lanjutkan nanti pada pertemuan yang berikutnya. Nanti insyaallah ahad ketiga kita sulit di sini ya, subuh keliling. Ahad ketiga kita mau bawa tema tanda-tanda hari kiamat sudah dekat. Kita mau bawa tema itu pada hari Ahad pekan yang ketiga, sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Irsyad. Kemudian hari Sabtu besok malam Ahad pengajian kita di Masjid Ar-Rahmah Pasar Sorogeteng dengan kitab Al-Adabul Mufrad yang disusun oleh Imam Al-Bukhari. Saya rasa cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akan mumpung masih ada waktu kita ya kan? Ada yang mau tanya? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha